secara perlahan-lahan dari Baitul Izzah fi sama'id dunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihissalam, dengan wasilah Jibril alaihissalam. Kemudian juga terakhir kita membahas tentang ada ayat di dalam Al-Qur'an yang disebut sebagai ayatul qurra atau ayatnya para qari. Qari di sini bermakna orang yang membaca dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Menurut riwayat dari Mujahid, bahwasanya makna yatluna haqqa tilawati bimakna ya'maluna bihi haqqa amali, mengamalkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya pengamalan. Dan bahkan di dalam ayat tersebut disampaikan bahwasanya orang-orang yang diberikan kitab Al-Qur'anul Karim, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam 3 golongan. Yang mana golongan pertama adalah orang-orang yang zalimun li nafsi, orang-orang yang mereka zalim terhadap diri mereka. Dikatakan zalim karena mereka sering melanggar perintah-perintahnya Allah dan juga melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan kedua adalah orang-orang yang muktasid atau orang-orang yang pertengahan. Orang-orang ini mereka melaksanakan kewajibannya Allah, namun juga tidak menambahnya dengan sunnah ataupun perkara-perkara yang mustahab. Mereka juga menjauhi larangannya Allah, namun melaksanakan yang makruh. Nah, inilah orang-orang yang disebut sebagai golongan muktasid atau golongan pertengahan. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang paling mulia, yaitu orang-orang yang sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka yang berlomba-lomba terhadap kebaikan, berlomba-lomba untuk beramal saleh. Mereka melaksanakan kewajibannya Allah dan menambahnya dengan yang mustahab atau yang sunnah, tidak melaksanakan perkara yang haram dan juga menjauhi perkara yang makruh. Yang ketiga golongan ini di hari kiamat akan dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, namun dengan berbeda cara. Golongan yang pertama zalimul li nafsi, Allah masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah mereka mendapatkan ganjaran daripada apa yang mereka lakukan, maksiat yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Adapun golongan yang kedua, mereka akan masuk surga dengan hisab yang ringan. Yuhasabu hisaban yasira. Dihisab namun dengan hisab yang ringan. Dan golongan yang paling mulia, mereka akan masuk surga bighairi hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin sekali menjadi orang-orang yang masuk ke dalam golongan yang ketiga, yaitu golongan yang mereka masuk surga tanpa hisab, langsung. Nah, golongan-golongan ini tentunya mereka memiliki yang namanya interaksi dengan Al-Qur'an, tingkatnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang muktasid, apalagi zalimul li nafsi. Dalam kuantitas membaca Al-Quran, kuantitas memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quranul Karim. Dan dalam masalah ini kita bisa melihat kepada para sahabat Nabi SAW dan tabi'in ketika mereka melakukan interaksi dengan Al-Quranul Karim. Di dalam riwayat dikatakan bahwasanya para sahabat dan tabi'in mereka mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Ada yang mengatakan 2 bulan sekali. Ada juga sebagian yang mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam 10 hari sekali. Jadi kalau 10 hari sekali, bacanya sehari 3 juz. Ada juga yang mengatakan mereka mengkhatamkan Al-Quran 8 hari sekali, 7 hari sekali, 6 hari sekali, 5 hari sekali, 4 hari sekali, 3 hari sekali, 2 hari sekali, 1 hari 1 kali, dan bahkan 1 hari 2 kali. Dan yang paling banyak
disebutkan bahwa ada yang 1 hari 1 malam itu 8 kali. Ini di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Abu Zakaria Yahya Syaraf bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi bahkan dikatakan ada yang menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam. Itu bacanya berarti luar biasa, full waktunya untuk Al-Quranul Karim. Jadi siangnya dapat 4 kali khatam, malamnya 4 kali khatam, nggak tidur itu berarti full. Saya pernah dengar ada di Indonesia itu taraweh yang dia 1 malam itu dapat 15 juz. Jadi mulainya itu habis Isya langsung sampai nanti sebelum subuh selesai. Tapi bacanya cepet, standar sih, nggak cepet-cepet banget. Kalau itu continue langsung bacanya cepet dan terus menerus, itu nyampe itu sebenarnya, nyampe. Cuma memang ngabisin waktu full malam itu, jadi nggak istirahat full. Nah ini dikatakan para sahabat dan tabiin sebagian ada yang menghatamkan bahkan lebih dari 2 kali dalam sehari. Nah sahabat Utsman bin Affan dikatakan beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam sekali. Jadi sehari semalam 1 kali khatam. Bahkan murid-murid beliau di antaranya ada Abul Aswad Ad-Duali, ya, orang yang pertama kali menuliskan tanda baca di dalam Al-Quran, yang namanya Abul Aswad Ad-Duali. Beliau menghatamkan itu 1 hari sekali. Imam Syafi'i juga disebutkan bahwasanya beliau ketika Ramadan itu setiap hari menghatamkan 1 hari sekali khatam Al-Quran. Jadi luar biasa ya. 6.000 sekian ayat, 6.326 ayat itu dibaca dalam waktu 1 hari. Nah, ini kita kadang baca 1 juz pun susahnya minta ampun sehari. Jangan kan 1 juz, setengah juz saja kadang masih belum terbaca. Tapi para sahabat dan para tabiin mereka punya hirs, ya, punya keinginan raghbah yang kuat gitu. Nah ini didasari daripada pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan pemahaman mereka terhadap ganjaran yang Allah berikan kepada para pembaca Al-Quran, ya, para hamalatul Quran. Nah, kita sebutkan pekan lalu ada hamalatul Quran, ada ahlul Quran, ada sahibul Quran. Nah mereka mengetahui betul ya, pahala ganjaran yang diberikan oleh Allah dalam membaca Quran ini sangat luar biasa, sangat azim, sehingga itu mendorong mereka untuk fokus ya, membaca Al-Quran. Nah sebagian sahabat ada yang menghatamkan 1 bulan sekali. Jadi kita jangan minder ya ketika mendengar sahabat ini luar biasa, karena memang mereka khairu ummah ya, untum khairu ummatin ukhrijat linnas ya, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Tapi ada para sahabat yang mereka juga menghatamkan Quran 1 bulan ya, 1 bulan sekali. Nah inilah yang sangat dianjurkan kepada kita ya, sebagai pengikut para sahabat ya, pengikut Nabi SAW untuk menghatamkan Al-Quran 1 bulan sekali. Ada riwayat ya, dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya, kalau salah Ibnu Mas'ud. Beliau sampaikan bahwasanya paling sedikit itu menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Paling sedikit menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Nah, kenapa 3 hari sekali? Karena ditakutkan kalau lebih cepat dari itu, maka yang dibacanya pun tidak akan memiliki athar, memiliki efek ya, memiliki bekas. Artinya bacanya hanya sekedar baca ya, bukan untuk ditadaburi, bukan untuk sekaligus ditelaah apa yang dibaca. Jadi hanya sekedar bacaan.
Nah, para ulama mengatakan kalau sekiranya kita baca Quran hanya untuk mengejar khatam Quran, ya, hanya untuk mengejar khatam Quran, maka manfaat dan inti dari Quran itu sendiri akan tergerus, akan hilang. Nah, memang pada dasarnya Quran ini bukan kitab yang hanya sekedar dibaca. Ya. Kalau hanya sekedar dibaca, maka kitab-kitab lain pun juga banyak yang seperti itu. Tapi Quran ini turun untuk ditelaah, untuk ditadabburi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, apakah mereka tidak mau mentadabburi Quran ataukah hati-hati mereka yang tertutup? Ya, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Dan sekiranya Al-Qur'an ini bukan berasal dari Allah, maka mereka akan menemukan di dalamnya terdapat banyak sekali perdebatan. Jadi kalau kita baca Al-Quran hanya mementingkan yang namanya khatmul Quran, ya khatmul Quran itu bagus. Kita baca untuk mengejar supaya khatam itu bagus, ya, itu nggak salah. Cuman yang ditakutkan di sini adalah ketika membacanya terlalu cepat, ya, akan hilang nilai-nilai inti daripada fungsi Al-Quranul Karim tersebut. Ya. Nah, kita ketahui bahwasanya para sahabat mereka membaca Al-Quran dengan kuantitas yang sangat tinggi, tentunya tidak menafikan perbuatan mereka, pembacaan mereka terhadap Al-Quran tersebut, terhadap tadabbur mereka kepada Al-Quran. Di dalam riwayat lain dikatakan juga bahwa para sahabat tidak beranjak dari belajar Al-Quran dalam satu majelis itu 10 ayat. Jadi Rasulullah SAW di dalam riwayat dari para sahabat, ya bukan dari Rasul tapi dari para sahabat, mereka mengatakan di antara Utsman bin Affan, beliau mengatakan bahwasanya kami belajar Al-Quran 10 ayat. Ya, sekali majelis dengan Rasul SAW itu 10 ayat. Dan kami tidak akan beranjak ke 10 ayat setelahnya sebelum kami melakukan dan mengamalkan apa yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, jadi sangat hati-hati ya dalam pengamalan Al-Quran. Ya, sangat hati-hati dalam interaksi dengan Quran. Ketika selesai dibaca, ya, selesai dihafal, jadi nggak usah ditanya para sahabat nih hafal Quran apa nggak hafal Quran. Ya, banyak riwayat diantara dalam kitab Al-Itqan karya As-Suyuti dikatakan hampir semua sahabat Nabi ini hafal Quran. Meskipun ada sebagian yang tidak semuanya hafal, tapi kebanyakan hafal Quran semuanya. Di antara yang paling terkenal adalah Zaid bin Thabit, ya, Ka'ab bin Malik, Abu Musa al-Ash'ari, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Itu yang dikenal dengan hafalan Al-Qur'annya. Jadi mereka juga hafal Quran, tapi memang tidak disebutkan riwayatnya bagaimana mereka menghafal Quran. Jadi metodenya, caranya, teknisnya mereka menghafal nggak disebutkan secara detail. Yang disebutkan adalah mereka berinteraksi membaca Quran satu hari sekian. Nah, mereka mengamalkan Al-Quran ketika sudah mendengarkan majelis. Jadi interaksi-interaksi yang lebih inti seperti bentuk pengamalan dan lain-lain. Nah, para sahabat ini mereka tidak akan beranjak mempelajari ayat-ayat lain kalau belum mengamalkan isi daripada apa yang sudah dipelajari. Jadi sangat hati-hati karena memang di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'anu. Rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'anu. Jadi Nabi SAW bersabda, celakalah bagi orang yang membaca Al-Quran dan Quran melaknatnya. Jadi ada orang-orang yang dia baca Quran tapi bukan menjadi syafaat untuk dia, melainkan menjadi laknat untuk dia di hari kiamat. Nah, ini yang ngeri. Nah, kita banyak mendengar hadis-hadis tentang fadailul Quran, tentang ajar
thawab dari membaca Al-Quran. Tapi ada orang-orang yang dia baca Quran, ya, dia ngafal Quran, tapi malah dilaknat sama Quran itu sendiri. Makanya kita sering berdoa kepada Allah di dalam doa khatmul Quran, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi waj'alhu lana hujjatan wala alaina. Jadi jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah bagi kami, bukan sebagai laknat untuk kami. Jadi hujjatan lana, hujjatun lana dan hujjatun alaina itu beda. Kalau hujjatun lana itu jadi hujjah, jadi syafaat buat kami. Tapi kalau hujjatun alaina itu jadi pemberat atas kami. Nah, itu beda. Itu beda. Jadi ngeri. Ada orang yang dia baca Quran tapi Qurannya malah melaknat dia di hari kiamat. Nah, orang-orang yang seperti ini mereka lah yang baca Quran, ya, kemudian hafal Quran, tapi nggak berusaha untuk mengamalkan isinya. Jadi hanya sekedar lewat, baca Quran lewat, masuk ke hati, boro-boro masuk ke hati, masuk kuping, keluar lagi, nggak diamalin. Itu orang-orang yang mereka disebutkan wal Qur'anu yal'anu, Quran akan melaknat mereka. Jadi ngeri. Apalagi memang yang interaksinya banyak, ya. Penghafal Al-Quran banyak, ya. Interaksinya pasti banyak karena dia harus murojaah, mengulang hafalannya. Tapi hanya sekedar cuman murojaah aja, diulang aja hafalannya, nggak dipakai ilmunya, nggak dipakai apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, padahal di dalam interaksi kita terhadap Al-Quran ini ada adab-adab yang harus kita lakukan, ya, ada adab-adab yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah dalam berinteraksi dengan Quran kita harus disunnahkan untuk bersiwak. Nah, siwak ini nggak hanya dengan kayu siwak, ya, tapi juga kalau saat ini atau zaman ini kita bisa membersihkan mulut, ya, dengan sikat gigi. Namun kalau kita ingin mengikuti sunnah, betul-betul sunnahnya Nabi SAW, maka menggunakan siwak. Tapi dengan menggunakan sikat gigi, ya, misalnya, itu tidak mengurangi niat kita untuk melakukan sunnahnya Nabi SAW. Jadi nggak harus mengikuti betul, ya, apa yang betul-betul digunakan. Tapi faidah, ya, inti daripada nilai siwak dan juga membersihkan mulut kita zaman sekarang ini dengan sikat gigi itu sama. Kemudian juga di antara adab lain harus disunnahkan untuk bertoharah, jadi bersuci, ya, sebelum kita membaca Al-Quranul Karim. Berwudu, ya, kalau misalnya ada hadas, ya, dibersihkan hadasnya. Kalau misalnya sedang junub maka mandi, ya. Nah, itu harus dilakukan. Nah, para ulama dalam masalah ini mereka sepakat bahwasanya membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas ataupun dalam keadaan belum bersuci, ya, belum bertoharah, ini boleh. Namun disunnahkan memang bersuci, ya, berwudu ataupun mandi, ya. Nah, khilafnya ada pada masalah memegang mushaf tanpa toharah. Nah, ini yang menjadi khilaf, tempatnya khilaf, mahallul khilaf para ulama. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang membolehkan kita memegang mushaf. Dan yang kedua, pendapat yang mengharamkan kita memegang mushaf ketika kita belum melakukan toharah. Base-nya, dasarnya itu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Waqiah, ya, la yamassuhu illal mutahharun. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat terhadap kalimat al-mutahharun. Ada yang berpendapat mutahharun maknanya adalah orang yang memang bertoharah, ya, melakukan wudu dan melakukan mandi, ya, bersuci. Sebagian lain mengatakan mutahharun di sini maknanya adalah malaikat. Nah, pendapat pertama dari Imam Malik dan
Syafi'i, jadi madhab Maliki dan Syafi'i mengharamkan memegang mushaf tanpa taharah secara mutlak meskipun dengan hail ataupun pembatas. Jadi Quran itu kan ada yang dia ada kulitnya di sampingnya, itu di luar itu kan ada Quran yang ada kulitnya ya. Nah, itu namanya hail. Jadi pembatas antara isi ya Qurannya itu dengan mushafnya. Nah, ini Malik dan Syafi'i mengatakan tidak boleh memegang mushaf meskipun dengan ada hailnya. Kalau dalam keadaan belum bersuci ya, ataupun dalam misal keadaannya haid. Adapun pendapat yang kedua dari Hanafi dan Hambali ya, membolehkan hal tersebut. Jadi mazhab Hanafi dan Hambali mereka membolehkan memegang mushaf tanpa toharah. Ya, tadi ya balik lagi base-nya memang kedua pendapat ini adalah la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tapi dalam pendapat Imam Abu Hanifah ya, pendapat yang kedua ya, beliau mengatakan bahwasanya hailnya itu harus terpisah dari mushaf. Hailnya atau pembatas mushafnya itu harus sesuatu yang terpisah. Jadi kalau misal ada mushaf biasa terus disampulin pakai sampul kulit atau sampul yang lain ya, yang empuk-empuk itu kan biasanya ada ya. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi harus terpisah. Tapi kalau Imam Hambali mengatakan, mazhab Hambali mengatakan nggak harus hailnya terpisah. Tersambung pun hailnya, covernya itu, nah itu kita megang covernya pun boleh. Nah, namun para ulama juga berbeda pendapat terhadap masalah makna mushaf itu sendiri. Ya. Apakah mushaf itu yang memang isinya itu cuma Al-Quranul Karim, ataupun isinya itu ada terjemahnya atau ada tafsirnya? Apakah yang seperti ini ya, disebutkan juga sebagai mushaf atau bukan? Nah, ini perbedaan pendapat juga di dalam masalah tentang mushaf. Nah, dalam mazhab Syafi'i ya, mereka mengatakan bahwasanya mushaf yang diharamkan untuk dipegang ketika kita sedang misalnya yang akhwat ada haid atau tidak taharah adalah mushaf yang dia memang pure mushaf, isinya itu cuman Al-Quran, jadi teks Al-Quranul Karim bahasa Arab. Nah, itulah yang disebut sebagai mushaf. Tapi kalau misalnya di dalam itu terdapat terjemah ya, kemudian ada tafsirnya yang memang itu tentunya kuantitas tulisannya pun jauh lebih banyak tafsir ya daripada isi daripada Al-Qur'annya. Nah, ini bukan mushaf yang dimaksudkan untuk diharamkan dipegang ketika sedang tidak toharoh. Nah, jadi dalam permasalahan ini jika kita belum melakukan toharoh dan tidak sempat ya misal melakukan toharoh dan kita memegang mushaf, maka sebaiknya mushafnya tersebut adalah mushaf yang di dalamnya terdapat terjemahan ataupun tafsir Al-Quran. Nah, ataupun misal ada lembaran kertas atau meja atau di dinding kita ada kaligrafi ayat-ayat Al-Quran misal, lukisan. Nah, itu bukan disebut sebagai mushaf. Jadi megangnya pun nggak perlu pakai wudu, ya, nggak perlu pakai wudu. Kalaupun kita belum berwudu boleh kita pegang. Baju misal di baju ini ada ayat kursi misalnya, nah itu nggak apa kita pegang karena itu bukan mushaf. Itu bukan mushaf ya. Pajangan pun juga bukan mushaf. Lukisan kaligrafi yang nggak lengkap itu memang bukan mushaf. Yang disebut mushaf itu adalah yang memang isinya adalah Al-Quranul Karim saja ya, full satu kitab Al-Quran. Nah, ini disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya, di dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Jadi beliau menjelaskan secara terperinci ya perbedaan mazhab para ulama terhadap memegang ya masul mushaf biduni taharah, masul mushaf biduni taharah. Jadi memegang mushaf tanpa taharah. Nah, itu adalah beberapa adab yang harus kita lakukan ya,
ketika kita ingin memulai interaksi kita dengan Quran. Ya, kalau mau baca Quran, mau datang ke majelis Al-Quran, maka sebaiknya kita melakukan toharoh, ya, membersihkan diri, ya, bersuci, ya, melakukan siwak, ya, sehingga hal-hal yang yang kurang berkenan seperti bau mulut yang tidak nyaman gitu, tidak enak dicium itu hilang. Ya, kita kalau pengen ketemu orang, pengen ketemu pejabat, pengen ketemu orang yang kita sukai gitu, yang kita terkenal lah, pasti nggak pengen mulutnya itu bau, mulutnya itu nggak enak, pasti kita gosok gigi dan seterusnya. Nah, apalagi ketika kita melakukan interaksi dengan Quran, ketika kita pengen baca Quran, interaksinya langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita baca ini adalah kalamullah, ya, firmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya harus lebih memperhatikan adab-adab seperti ini. Juga tadi, ya, melakukan toharah, jadi bersuci. Alangkah baiknya kita menghindari, ya, khilaf ulama dalam masalah memegang mushaf tentunya tanpa toharah. Jadi sebaiknya tetap melakukan toharah. Namun kalau hanya sekedar baca hafalan misalnya juz 30 kita baca, ya, tanpa mushaf, nah itu boleh dilakukan meskipun tanpa taharah. Jadi insyaallah ini merupakan pertemuan terakhir di tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita banyak sekali faidah dan manfaat, yang mana tentunya ini semua didasari atas keinginan kita untuk meningkatkan, ya, interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Dan semoga Allah ke depannya memberikan kita banyak sekali nikmat waktu, ya, nikmat kesempatan, agarnya bisa memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak mentadabburi Al-Quranul Karim, dan juga mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Mungkin ini saja dari saya, tidak banyak, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir mungkin kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan atau di sharing atau ada faidah mungkin dari bapak sekalian, saya sangat mengharapkan hal tersebut. Tafadhalu. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mungkin buat Ustaz Umar yang sudah berbagi ilmunya selama 2020 ini. Mudah-mudahan 2021 berlanjut. Insya Allah Ustaz aslinya udah datang semua. Saya kan hanya badal saja. Yang saya tanyakan ini, Ustaz, mungkin saya agak bingung, itu yang sahabat memang luar biasa, mungkin yang bisa sampai khatam Quran, ada yang sampai 8 kali, saya juga belum dengar, karena yang saya dengar itu baru Imam Syafi'i 3 kali, itu pun di Ramadan. Saya dikasih 3 juz ya Ramadan, juz mangga mungkin. Oh. Ya kan. Misalnya itu bacanya gimana ya, kalau 8 kali berarti kan 24 jam, kalau nggak tidur, nggak mandi itu berarti kan 3 jam sekali udah khatam gitu kan. Ya. Apa satu Al-Baqarah itu satu nafas atau gimana ya? Keburu kalap nih. Karena pernah saya dengar setingkat saya Ali Jaber aja itu 1 juz 20 menit ya. Dan saya pernah cek di Murotal juga yang target itu emang ya segitu sih. Itu bacanya gimana, jadi saya agak bingung bacanya. Ya. Taib. Yup, ya. Taib, jazakallah khair untuk pertanyaannya. Ya memang di dalam kitab At-Tibyan ini, jadi saya base-nya dari kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi. Memang di dalam kitab ini banyak riwayat-riwayat yang sebagian ulama mengatakan riwayat itu dhaif, ya, riwayatnya itu tidak kuat. Namun karena untuk fadhail Quran, untuk Al-Quran, untuk tasji', untuk memberikan semangat orang-orang untuk baca Quran, maka riwayat ini tetap dibolehkan, ya, untuk dipakai. Nah, ini pengecualian. Jadi banyak riwayat-riwayat yang dhaif, ya, riwayat-riwayat yang sanadnya tidak hasan ataupun sahih, tapi dipakai, bisa dipakai dengan syarat yaitu untuk fadhail Quran. Nah, termasuk yang di dalam kitab At-Tibyan ini memang beliau tidak menjelaskan secara detail siapa yang baca sampai 8 kali. Hanya disebutkan wa minhum man qara'a wa minhum barang, dan di antara mereka, di antara para sahabat dan tabi'in, ada yang sebagian mereka itu menghatamkan sampai 8 kali. Tapi disebutkan yang paling banyak, ya, yang paling banyak itu 1 bulan sekali.
yang paling banyak menghatamkan 1 bulan sekali. Kalau cara bacanya saya juga nggak tahu juga gimana caranya, karena saya sendiri kan mencoba ya, paling banyak saya baca Al-Quran itu 1 hari itu 10 juz, itu udah paling banyak, dan itu udah nggak full juga sih, tapi udah ditambah istirahat dan makan seterusnya kan. Kalau kita nggak istirahat mungkin bisa 15 juz sampai 20 juz, tapi yang ada habis itu pingsan atau sakit ya. Itu yang paling banyak bisa saya baca sendiri. Kalau lebih dari itu pun saya bingung juga. Pasti fisiknya pasti harus lebih kuat ya kan, harus lebih nafasnya juga lebih panjang ya kan. Dan juga hafalannya juga harus bagus ya. Kalau kita baca cepet langsung ngebut dan itu pasti akan berpengaruh dengan tajwidnya. Itu yang sebenarnya kita hindari. Ya, karena memang kalau bacanya nggak pakai tajwid ya artinya itu kesalahan. Ya. Tapi di sini dikatakan sebagian ada yang lebih cepat dari itu, dan wallahu alam caranya mungkin memang dibaca full, dia istirahat cuma sekedarnya. Karena memang jangan samakan sahabat Nabi ini dengan kita ya, para tabiin, ulama-ulama salaf terdahulu ya. Dengan kita itu memang kualitasnya itu jauh sekali ya. Kalau mereka mampu untuk menghatamkan Quran sehari sekali, ya itu memang kemampuan mereka ya. Kalau bisa lebih dari itu, yang mungkin memang ada yang seperti itu. Caranya wallahu alam saya nggak tahu detailnya seperti apa, karena memang di dalam kitab ini nggak disebutkan juga, hanya disebutkan sepintas aja. Ada juga sebagian yang menghatamkan lebih ya daripada 8 kali, 4 kali, 5 kali sampai 8 kali 1 hari. Kalau kita pikirin sekarang nggak mungkin kayaknya, susah, apalagi kita banyak kegiatan. Ini nggak bisa dipungkiri ya, karena memang 1 juz ya paling cepat 20 menit itu udah paling cepat 1 juz. Dan itu kalau bacanya juga harus udah standar cepet dan nggak salah ya, nggak ada jeglukannya, nggak ada kepleset, nggak ada ngulang-ngulang taruh, ini nggak ada, hantam terus. Nah, itu bisa 1 juz 20 menit. Misalnya kalau bisa saya baca tadi imam saya usiqalladin kafir jahannam zumara hatta idza ja'uha fatadabahu qalal qazal wal mi'atik. Itu bisa tuh kayak gitu, tapi itu kan bisa 15 menit sampai 10 menit. Tapi hilang semua matnya, gunnahnya, nabrak semua jadinya. Kecuali memang matnya dipatok 2 semua. Jadi mat wajib menjais itu kan sebenarnya boleh dia patok pendek. Jadi ada 3 cara. Bisa dia bacanya 2 semua, atau 4 tawassut, atau panjang dia dipanjangkan sampai 6 matnya. Nah, itu boleh, asalkan semua bacanya itu sama. Jadi matnya itu semua harus stabil ya. Itu di dalam kitab Al-Jazari ya, Matan Al-Jazariyah, Manzumah Al-Jazariyah, beliau sampaikan bahwa mat itu harus dipatok 1. Jadi kalau dalam satu majelis kita baca majelis mat wajibnya itu yang panjang sampai 6, itu kita bacanya sampai 4 aja. Nah, itu harus dibacanya satu majelis kita duduk 4 terus sampai akhir. Kalau kita patoknya 2 aja, riwayatnya bukan riwayat yang Syatibi tapi qiraah Hafiz bin Asim, tapi riwayatnya bukan riwayat yang Syatibi, riwayat yang satu lagi itu Thayyibatun Nashr. Nah, kalau kita pakai riwayat yang satu lagi, tapi kan kita nggak bisa pakai itu kan, karena kita nggak belajar itu. Nah, itu boleh dipatok 2 semua bacanya, kayak Imam Sudais ya, Abdurrahman As-Sudais dari Imam Masjidil Haram. Beliau kalau baca ayat itu kadang banyak kita dengar matnya itu kan cuma 2, nggak panjang sampai 6, karena beliau itu menggunakan riwayat Hafiz bin Asim yang kita baca, tapi jalurnya Thayyibatun Nashr namanya, itu 2 semua. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa Jadi cepat semua, sama semua. Nah, itu ada riwayatnya, memang ada, tapi kita nggak boleh baca karena kita nggak belajar ilmunya. Kita nggak pakai itu di Indonesia, kita nggak pakai itu. Itu bukan riwayat yang masyhur di Indonesia. Yang masyhur di Indonesia itu adalah riwayatnya Hafiz bin Asim, thariqahnya Syatibiyah, yang panjang. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, panjang. Itu yang biasa kita baca. Nah, kalau kita pakai riwayat yang cepat tadi mungkin bisa 10 sampai 15 menit 1 juz. Kalau 10 sampai 15 menit 1 juz berarti 1 jam bisa dapat 4 juz ya. 10 jam dapat 40 juz gitu. Dapat 1 hari.
tapi capek yang nggak mungkin, pasti berhenti juga. Dan nggak bisa continue terus, misalnya dari pagi nih, start jam 7 kan, start jam 7 itu nggak mungkin kita bisa fokus sampai jam 12 tuh pasti ada berhentinya, ada minumnya, ada kamar mandinya kan, itu dipotong. Jadi nggak pure 1, 2, 3, 4, 5 jam itu, 4 jam dapat 30 juz. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau caranya seperti apa di sini nggak dijelaskan juga Pak, jadi saya nggak bisa berspekulasi gimana caranya, karena saya coba sendiri juga nggak bisa. 1 hari sampai 30 juz itu nggak, susah sekali. Seperti itu kira-kira. Baik. Ya Bapak. Penanganan musim digital ada Al-Quran secara Iya. di HP. Nah, kita kadang-kadang mau baca, tapi tadi katanya kan itu juga ada yang tanpa terjemah, ada kan? Yang sistem Al-Quran Indonesia itu. Ya Quran Android. Bagaimana kalau kita kondisi tidak berwudu, apakah harus wudu atau tidak? Satu, yang kedua, kita pas bawa HP masuk kamar mandi, azan, nah itu silakan penjelasannya. Azan nih HP-nya yang azan atau? Iya, waktu kita kamar mandi. Oh, HP-nya yang azan. Bunyi kan pas waktu azan. Ya. Oh, pas azan di luar atau HP-nya yang bunyi? Ya, HP-nya. Ya. Apa? Iya, aplikasi ya. Ya. Oh iya. Ya, jadi jazakallahu khair untuk pertanyaannya Bapak. Jadi memang ada, saya pernah ikut kajiannya langsung Dr. Ahsin Sakha Muhammad. Saya pernah jawab kayak di sini juga. Permasalahan ini pernah ditanyakan juga di sini. Jadi saya pernah ikut kajian beliau ya, Dr. Ahsin Sakha Muhammad. Beliau salah satu ulama pentashih Al-Quran di mushaf kita. Kalau buka mushaf kita itu ada di halaman-halaman awalnya atau di akhir itu ada lajnah pentashih Al-Quran ya. Panitia pentashih Al-Quran, diantaranya ada Pak Ahsin Sakha Muhammad. Beliau S1, S2, S3 di Madinah, lulusan jurusan qiraat Al-Quran. Nah, beliau sampaikan bahwasanya orang yang dia punya Quran di HP-nya, kalau ini ya ijtihadnya beliau. Karena kan kita butuh pendapat ulama yang muasir, pendapat ulama yang modern. Kalau kita cari di kitab ulama terdahulu nggak ada ya. Karena memang belum ada HP juga gitu. Jadi kita perlu pendapat yang ulama muasir. Jadi beliau sampaikan bahwa Quran yang ada di Android ini selama dia nggak dinyalahkan tampilan mushafnya, ijtihad beliau itu nggak kita bawa kemana-mana ya. Di kamar mandi pun nggak apa gitu. Tapi jangan kita nyalahin layar Al-Qur'annya ketika kita masuk kamar mandi. Nah, itu terus dinyalahin layar Al-Quran kayak gini, itu nggak boleh. Apalagi sampai di atas khala itu ini. Kalau kamar mandi kan hammam, tapi khala itu lubang kita buang air. Nah, itu khala, itu jangan sampai kita taruh di atasnya kan. Kadang kamar mandi, apalagi kamar mandi di mana-mana ya suka ada naruh HP di atas atau di mana gitu kan. Nah, itu jangan, itu nggak boleh. Dan kalau bisa dimatikan saja, di layarnya dihitamin, jangan sampai kita buka. Karena hukumnya saat dia hilang seperti ini hanya HP aja, barang aja. Tapi kalau dibuka Al-Quran sebenarnya dia bukan mushaf juga, kata beliau. Jadi sebenarnya ini bukan mushaf ya. Kalaupun kita bawa sebenarnya ke kamar mandi nggak ada masalah. Cuman lebih baik kita menjauhi khilaf ulama ya. Jadi lebih baik ketika masuk kamar mandi matikan saja HP-nya, jangan dibuka juga. Boleh nggak kita megang Quran di HP ini? Tanpa toharoh boleh, nggak ada masalah. Tapi lebih baik kalau memang saat baca Quran disunnahkan memang ya berwudu gitu. Jadi nggak dosa juga. Ya, jadi ada batasannya seperti itu. Nah, kalau masalah azan ya azannya itu kan dia itu di luar kendali kita ya, dia nyala sendiri. Kita nggak tahu itu akan nyala. Dan ini azan HP ini kan bukan azan yang memang itu dipakai untuk sholat. Jadi nggak mungkin kita ya sholat di Madani ini besok nggak usah ada yang azan, kita pakai mesin aja, azan aja mesinnya. Enggak, karena muazin itu
definisinya dia orang yang melafalkan azan, bukan HP yang melafalkan azan. Kalau begitu besok imam sholat pun dia pakai aja HP Muratal Misyari Rasyid, jadi yang imamin Misyari Rasyid langsung. Atau misalnya dia azannya pakai HP aja, jadi yang azan langsung dari Masjidil Haram azannya. Nah, karena memang definisi muazin itu bukan benda tapi dia orang. Jadi kalau dibilang HP ini bukan muazin. HP ini ketika azan dia bukan muazin. Yang muazin tetap adalah orang yang melafalkan azan, Nah, permasalahan seperti ini juga nggak ada di dalam kitab-kitab turath, kitab-kitab terdahulu nggak ada. Tapi adanya ya memang di fatwa-fatwa ulama muasir zaman sekarang. Ya, di antara yang memudahkan ya, kita untuk mencari fatwa ulama sekarang kan ada internet. Jadi ada makta, itu ada link, yaitu fatwanya Majmu' Fatawa Syekh, yang paling sering saya lihat ya Majmu' Fatawa Syekhnya Bin Bas, itu ada di dalam internet, itu ada, cuman memang bahasa Arab semua. Nah, itu mudah ya, fatwa-fatwa muasir, fatwa-fatwa kontemporer terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di zaman sekarang. Mungkin seperti itu ya Bapak ya. Saya kalau kurang lebih ya, layarnya nggak ada azan matiin aja. Ya, matiin aja, langsung matiin. Kalaupun azan ya matiin langsung aja. Gitu kan, sekarang kan HP sekarang udah pada soleh ya kan. Kalau waktu sholat inget deh, kita lupa HP-nya yang inget. Gitu, kitanya mah lupa HP-nya yang soleh inget. Iya itu. Iya. Misalnya habis sholat bunyi kan. Kan kita boleh Matiin aja, nggak apa. Karena bergeraknya kan lebih baik matiin, bergerak dikit Ya. daripada mengganggu. Ya, jadi selama gerakan itu tidak menguasai lah gerakan kita ya, melebihi gerakan sholat, artinya gerakan itu udah nggak normal untuk orang sholat. Kayak misalnya ada nyamuk ketepak gitu, nah, itu udah nggak normal untuk orang sholat, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita HP nyala, apalagi ada madorot di situ kan, nah, itu matiin langsung tapi kita tetap sholat gitu, matiin gitu. Ada video itu di YouTube juga, ada Syekh Ali Al-Huzaifi ya. Mulai itu kan banyak ada yang nyala ketok, nyala diam aja, tapi kan yang lain ya mungkin karena memang takut batal juga sholatnya ya kan. Kalau kita gerak nanti batal lagi, tapi itu udah keganggu, fokus udah hilang, khusyuknya udah nggak ada. Ada video itu Syekh Ali Al-Huzaifi, beliau matiin HP-nya saat lagi imam, dia baru mulai Allahu Akbar, terus beliau ngularin HP dari sini, taruh lagi. Imam Masjid Nabawi, Syekh Ali Al-Huzaifi, itu ada. Asalkan memang gerakan itu nggak kemana-mana gitu, nggak melebihi gerakan normalnya orang sholat, seperti itu. Taib, ya Pak Budi. Terima kasih. Yang pertama mengenai infak ini, kan ya banyak ya cetakan Al-Quran banyak. Berarti yang mana mushaf mana enggak itu sebenarnya dia harus ada menentukan gitu ya. Kalau misalnya Al-Quran ada terjemahannya, itu apakah mushaf atau tidak itu harus ada menentukan ya mushaf apa bukan gitu. Apakah ada memang institusi yang menentukan bahwa itu mushaf atau bukan. Apakah memang ada di dunia atau di dunia hanya satu, atau di misalnya di Indonesia ada penentu bahwa ini mushaf ini bukan. Karena kan kita harus tahu bahwa ini mushaf ini bukan. Ya. Jadi harus mestinya ada gitu ya yang menentukan bahwa ini mushaf ini tidak, ini bukan gitu. Itu pertanyaannya. Yang kedua, waktu kita sholat sambil membaca itu gimana? Sambil membaca ya, melihat Al-Quran, apa namanya ya? Membaca, melihat tulisan
Al-Quran atau Al-Quran boleh Pak, Al-Quran yang boleh. atau apa? Ada juga yang imamnya itu di depan tuh ada yang besar gitu sambil membaca itu gimana? Iya. Ya, jazakallah untuk pertanyaannya. Pertama tadi terkait dengan definisi mushaf, definisi mushaf. Nah, masalah lajnah atau tadi yang Pak Budi bilang harus ada panitia yang seterusnya, itu sebenarnya bukan di situ, tapi definisi mushaf yang berbeda ini memang disebutkan sama Syekh Wahb Az-Zuhaili. Ya, beliau ulama dari Syria. Beliau di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillah itu bilang bahwasanya perbedaan pendapat terhadap pemegangan mushaf ya dalam keadaan tanpa toharoh itu dasarnya juga diantaranya karena memang pemaknaan mushafnya itu yang berbeda. Pemaknaan mushaf yang berbeda. Nah, sebagian besar ulama mengatakan mushaf yang disebut sebagai mushaf itu adalah yang memang isinya hanya lafaz Al-Qur'anul Karim. Tidak ada di dalamnya terjemah ataupun tafsir dan seterusnya. Atau kitab-kitab fikih kan di dalamnya banyak ayat Quran. Itu mushaf bukan? Nah, itu bukan mushaf. Tapi yang disepakati betul yang paling kita menghindari perbedaan pendapat yang lebih jauh ya. Itu yang paling sepakati dan yang paling aman adalah memang mushaf itu adalah yang isinya hanya Quran, yang isinya hanya Quran. Kalau ditanya sekarang ada mushaf terjemah itu mushaf bukan? Ya kita sebut memang itu mushaf karena memang kita baca dan memang di Indonesia yang paling banyak ya ada terjemahnya. Begitu. Itu mushaf, tapi definisi dalam permasalahan tadi pemegangan ini ya, mushaf tanpa toharah, mushafnya itu adalah yang memang nggak ada terjemahnya. Gitu. Perlu atau nggak ada lajnah ya sebenarnya nggak perlu juga karena memang itu permasalahan itu hadir, definisi itu hadir ketika memang ada masalah tadi gitu. Jadi kalau ditanya perlu atau ya sebenarnya nggak perlu juga. Adanya lajnah pentasih Al-Qur'an itu di Kemenak kan ada kan. Nah, itu fungsinya bukan menentukan apa dia ini mushaf atau enggak, tapi justru karena memang itu sudah mushaf kemudian ditasih, dicek apakah benar tulisannya. Kemudian juga nanti wakaf ibtida'nya ditaruh sana sini segala macam. Nah, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua tadi ya masalah baca Quran ketika sholat. Ini saya pernah Ramadan kemarin itu sempat viral ada video ya. Ustadz Firanda beliau bilang bahwasanya membaca Quran ketika sholat tuh nggak boleh gitu. Pendapat yang paling rajih. Itu viral tuh kan. Kawan-kawan saya juga banyak yang nanya gitu. Apalagi karena memang dulu kami di pesantren itu kalau tarawih itu pada banyak yang megang mushaf kan kita khataman kan. Jadi sehari sejuz kita banyak yang megang mushaf ngelihat supaya bisa ngikutin imam. Gitu. Tapi saat itu Ustaz Firanda bilang, oh ini lebih baik nggak boleh, ini nggak boleh megang mushaf. Beliau bilang kalau nggak salah sebaiknya jangan atau bilang nggak boleh gitu, saya lupa. Akhirnya dari itu saya coba cari-cari gitu di kitab-kitab ulama, ternyata memang yang paling kuat adalah kita boleh baca Quran ketika sholat asalkan sholat itu sholat sunnah ya, tarawih termasuk sunnah. Tapi itu juga kalau misalnya kita lagi imam ya, atau sholat sendiri ya. Dan itu memang dituntut, apalagi kalau imam dituntut harus lancar ya, dan kita nggak lancar hafalannya. Itu udah paling minimal. Atau misalnya makmum di belakang itu ditugasin memang sama imam untuk dengerin. Kalau lagi tarawih yang takutnya salah nih, kacau kalau salah kemana-mana nanti malah nggak kelar-kelar. Nah, itu harus ada satu orang yang dengerin, nah diminta sama imam. Nah, itu boleh, tapi itu udah paling mentok. Nah, kalau dalam sholat fardu itu nggak boleh kita baca Quran dalam sholat fardu. Ya, meskipun ya di sini juga khilaf juga sih. Tapi saat itu yang saya dapat pendapatnya memang nggak boleh. Lebih baik jangan, karena memang nggak ada juga dalam riwayat yang menyebutkan hal tersebut gitu ya. Kita memegang mushaf ketika sholat fardu. Dan sholat fardu dan sholat sunnah kan tingkatannya beda. Ya, sholat fardu dan sholat sunnah tingkatannya beda. Jadi kalau dalam sholat fardu jangan sampai baca Al-Quran. Dihindari. Saya banyak, tapi dihindari. Ya, karena ya baca aja surat-surat yang memang kita sudah hafal. Nah, kenapa nggak boleh megang Quran? Karena di situ kita nambah gerakan. Jadi ada gerakan di luar dari yang seharusnya. Kalau sholat kan kita begini, tapi kita jadi begini.
Jadi ditambahin gerakannya. Itu kan menambah gerakan kan sebenarnya nggak boleh, dasarnya nggak boleh. Makanya kalau mau nambah gerakan harus dalam keadaan yang benar-benar darurat. Keadaan benar-benar darurat. Di antaranya kayak tadi, misal lagi sholat imamnya baca panjang dan kita harus nyimak. Nah, itu dalam keadaan memang harus nyimak. Kita nggak hafal misalnya ini, harus nyimak biar bacaannya aman gitu ya sampai akhir. Nah, itu dalam keadaan darurat makanya dibolehkan. Tapi kalau dalam keadaan darurat yang dibolehkan itu berarti sudah paling mentok gitu, paling mentok. Darurat nih ya udah boleh. Gitu. Sama kayak kita di hutan susah makan cuman ada daging misalnya daging anjing saja di situ. Nah, itu udah darurat ya, boleh kita makan tapi hanya sekedarnya aja. Nggak makan sampai kenyang, sampai akhirnya capek terus ketiduran, enggak. Tapi cuma sedikit aja, sadir ramak apa namanya itu, supaya menghilangkan rasa lapar aja, menghilangkan rasa lapar itu boleh, gitu. Tapi nggak sampai kita sampai kenyang, sampai habis daging, sampai tulang-tulangnya dikemutin. Nah itu enggak. Sama kayak kita sholat, kita dasarnya memang nggak boleh baca pakai Quran, karena memang itu menambah gerakan. Dalam segi menambah gerakannya, kalaupun nggak ada Qurannya nih, kita tangan begini kan nggak boleh. Kan nggak boleh. Nah, jadi ditambah gerakan. Nah, makanya dalam keadaan darurat saja kita boleh. Pas sholat sunnah, tarawih kan sunnah, tarawih sunnah. Kita baca 30 juz misalnya, 1 juz sehari. Nah, itu baru dengar dengan mushaf di tangan. Oh, ta'ala bisawab, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ke Ustaz Bani atau dan yang lainnya. Itu mungkin Pak ya. Kira-kira. Tapi saya pikir cukup ya. Lebih kalau tidak memang ada yang di sharing lagi. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk jamaah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kenikmatan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.